Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Kembali berjumpa dengan Bapak di pagi hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu. Sebelumnya Bapak awali dengan penganjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di pagi hari ini, anak-anak, ya meskipun dalam suasana pandemi COVID-19, ya anak-anak, kita tetap belajar pendidikan agama Hindu. Untuk itu, anak-anak diperhatikan dengan baik apa yang nanti sebentar Bapak sampaikan. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini ya Bapak ingin mengingatkan anak-anak semuanya untuk tetap mematuhi menggunakan protokol kesehatan, itu pertama dengan memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan di air mengalir, serta selalu menjaga jarak untuk menghindari kena yang namanya virus COVID-19. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, kita belajar seperti yang sudah kita lakukan pada hari-hari biasa, yaitu kita mulai berdoa, kita bersyukur kepada Ide Sang Yang Widi. Sebelum kita memulai suatu kegiatan, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk itu Bapak minta bantuannya kepada Ketua Kelas. Ketua Kelas. Halo Ketua Kelas. Ya, Pak. Nah, Bapak minta bantuannya untuk memimpin teman-temannya dengan cara mencakupkan kedua tangan di depan dada, dengan sikap amustikarana atau anjali dan diucapkan mantranya. Ketua kelas, siap? Ketua kelas? Ketua kelas? Ketua kelas? Ya, siapa? Ya, dimulai. Ayo kita mulai semuanya. Cakupan tangannya kita ucapkan Om Awi Genam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tadastu Swaha. Selesai anak-anak. Anak-anak ya, sebelum kita belajar, hal ini penting kita lakukan. Kenapa penting ya? Karena apa yang sudah beliau atau Ide Sang Yang Widi kasih kepada kita, hal itu perlu kita syukuri. Ya, karena banyak sekali nikmat dari beliau yang harus atau kita syukuri anak-anak. Nah, anak-anak semuanya kita lanjut ke materi. Anak-anak semuanya, ya, pentingnya hal ini kita lakukan selalu dalam kehidupan ini, meskipun dari hal-hal yang kecil. Nah, untuk itu anak-anak semuanya, coba diperhatikan video berikut ini. Coba diperhatikan dengan baik apa yang dilakukan pada video seperti ini. Anak-anak siapkan kertas ya, nanti ada hal-hal yang penting yang mungkin sekiranya anak-anak akan catat.
Ini penting nih kan. Serang gerak kembali. Itu apa nih? Nggak ada dong. Masa? Pusing. Ada di tengah. Corona. Sembunyi udah nih ya. Nah, anak-anak semuanya, tadi anak-anak sudah menonton tayangan video. Nah, anak-anak semuanya, dari tayangan tadi itu anak-anak yang video tadi, apa yang bisa anak-anak simpulkan dari tayangan tadi? Mungkin Randy ya, apa yang bisa dilihat dari itu? Randy? Ya, Pak. Nah, tadi kan sudah melihat atau tampilan video. Nah, dari tampilan video itu apa yang bisa Randy ceritakan? Dari awal itu orang yang lagi ngapain? Mungkin Panji ya bisa bantu ya. Panji coba dibantu temannya. Dari tayangan tadi itu apa yang bisa dijelaskan, apa yang tadi yang terjadi ya dari awal itu? Kita tidak boleh menaruh HP sembarangan. Ya, tidak boleh menaruh HP sembarangan. Kemudian mungkin dari Amel bisa dibantu? Bisa dibantu ya dari video tadi yang kita saksikan itu. Nah, di atas sebenarnya Bapak sudah tulis itu, pentingnya hal ini kita lakukan selalu dalam kehidupan ini, meskipun dari hal yang bersifat kecil. Artinya, Amel ya, coba Bapak ingin ya
Amel ya, pendapat Amel bagaimana tadi sudah Pak tampilkan videonya. Dari tayangan video itu kan mungkin bisa kita lihat ya hal-hal yang memang sering kita lakukan ya. Apa ya? Mendahulukan orang lain. Ya, mendahulukan orang lain. Baik, ada yang bilang mendahulukan orang lain, kemudian Panji mengatakan bahwa jangan sembarangan menaruh HP. Nah, bisa Bapak perjelas bahwasanya dari video tadi itu adalah penting, ya penting kita lakukan untuk apa? Menolong orang lain. Tolong menolong ini sering kita lakukan, cuman masalahnya anak-anak tidak diperjelas. Video tadi yang Bapak tampilkan itu erat sekali hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari anak-anak. Kita lanjut. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang tatwamasi dalam cerita Ityasa. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menerima dan meyakini ajaran tatwamasi dalam cerita Ityasa. Kedua, menunjukkan perilaku santun, disiplin, percaya diri, serta bertanggung jawab terhadap konsep ajaran tatwamasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memahami pengertian serta dapat mendeskripsikan ajaran tatwamasi dalam cerita Ityasa. Yang keempat, menerapkan ajaran tatwamasi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, untuk tujuan pembelajarannya, kita lanjut kepada materi. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di sini ya. Bapak kirim, Bapak tampilkan ada 4 gambar di sana. Nah, yang pertama itu gambar seorang anak kecil ya. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, mungkin di antara anak-anak bisa menjelaskan ya. Ada yang bisa menjelaskan ya? Dari gambar-gambar ini. Bisa nggak dijelaskan ini? Yang gambar pertama itu anak kecil itu apa itu? Gambar anak itu lagi ngapain anak? Menolong seorang nenek. Menolong seorang nenek. Mungkin yang lain ya, Amel ya, bisa nggak dibantu Bapak dijelaskan ya? Atau mungkin Gung Putra ya? Gung Putra bisa nggak menjelaskan yang ini ya, yang gambar nomor 3 yang ibu hamil itu. Apa yang dilakukan laki-laki yang di samping itu? Apa yang dilakukan anak-anak? Halo? Halo anak-anak? Hai. Pak. Ya, Pak. Anak-anak semua, anak-anak tidak bisa menjelaskan ya. Ya baru istilahnya tegang ya, karena ini Bapak aja anak-anak untuk berpikir ya. Berarti Bapak lanjut saja, Bapak jelaskan dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu ada gambar anak-anak dengan seorang nenek atau seorang pengemis. Ya, gambar ini menceritakan seorang anak yang memberikan bantuan atau berupa dana pada seorang pengemis. Dalam hal ini, di dalam gambar ini adalah seorang nenek. Kemudian gambar yang kedua, ini ada anak-anak SMP ya, yang sedang membantu seorang nenek dalam menyeberangi jalan. Terus yang ketiga, ada seorang anak laki-laki ya, yang mempersilahkan duduk ibu ya, seorang ibu duduk. Hal ini adalah perilaku yang sangat mulia anak-anak. Ya,
yang mesti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang sangat penting ya. Meskipun tadi ya di awal ya di video tadi sudah dijelaskan, kita melakukan hal-hal yang kecil tetapi efeknya atau manfaatnya sangat besar bagi kehidupan kita. Yang terakhir adalah gambar, itu bukan bagi-bagi sembako di sana anak-anak, itu gambar pembagian kepada korban banjir, itu menolong orang yang mengalami ini ya bencana banjir. Itu anak-anak semuanya, kita lanjut ya. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar apakah yang anak-anak lihat dari gambar ini ya? Gambar apakah itu anak-anak? Alam. Alam, pemandangan gunung ya. Pemandangan gunung. Nah, ini merupakan salah satu dari ciptaan ide Sang Hyang Widyana. Yes. Kita lanjut. Nah, hari ini kita lanjut kepada Tatuam Asi. Nah, sebelum lanjut, mungkin di antara anak-anak kemarin atau tadi atau hari ini sudah dapat membaca. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa sih pengertian dari Tatuam Asi. Masih adalah benar. Halo anak-anak. Ya, Pak. Halo anak-anak. Ya, Pak. Ada yang bisa jawab ya pengertian dari Tatuam Asi? Randy bisa dibantu, Randy? Mungkin Panji bisa dibantu nggak? Saya dulu. Amelia? Amel ya? Ya. Amel bisa bantu nggak? Pengertian dari Tatuam Asi. Anak-anak kan Bapak suruh anak-anak membuka bukunya. Dibuka buku di halaman 70-71. Di sana pun ada jawabannya. Mungkin Epina ya. Bisa Epina bantu Bapak ya? Amel bisa nggak? Bisa dibantu Bapak? Bisa dibantu? Bisa, Pak. Hah? Bisa? Bisa. Tidak? Tidak bisa? Bisa. Bisa ya, coba. Tatuam Asi. Tatuam Asi berasal dari kata tat. Ya, benar. Artinya ya. Ya, betul. Terus? Tuam artinya kamu dan asi artinya adalah. Ya. Jadi kata Tatuam Asi artinya ia adalah kamu. Iya, ia adalah kamu. Tepuk tangan anak-anak. Nah, itu anak-anak. Tadi temannya ya, Amel ya sudah menjelaskan pengertian dari Tatuam Asi. Tatuam Asi, nah, itu terdiri dari 3 kata anak-anak. Kata tat, kata tuam, dan kata asi. Tat itu artinya iya, tuam itu artinya kamu, dan asi artinya adalah. Selanjutnya, jadi Tatuam Asi artinya ia adalah kamu. Kamu adalah ia. Anak-anak semuanya, untuk lebih jelasnya akan ajaran Tatuam Asi dalam cerita Itiasa, perhatikan video berikut ini. Bapak ingatkan anak-anak untuk mempersiapkan. Nanti sebentar selesai anak-anak menonton video ini, anak-anak akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok nomor urut ya, nomor absen 1 sampai dengan 6 itu kelompok 1. Nomor 7 sampai dengan nomor 12 itu kelompok 2. Nanti masing-masing kelompok
akan Bapak kasih tugas masing-masing dan akan diwakili oleh satu perwakilan untuk mempresentasikan atau untuk memperagakan tugasnya. Untuk itu anak-anak sekarang diperhatikan videonya, persiapkan dulu alat tulisnya, sekiranya nanti ada hal yang perlu anak-anak catat. Silakan diperhatikan. Ajaran Tatuan Asih merupakan ajaran susila atau etika dalam 3 kerangka dasar agama Hindu. Pengertian Tatuan Asih. Tatuan Asih berasal dari bahasa Sanskerta. Kata tat artinya itu, tuan artinya engkau, dan asih artinya adalah. Dengan demikian, Tatuan Asih berarti itu adalah engkau. Ajaran Tatuan Asih memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menuntun untuk hidup saling membantu. Yang kedua, menuntun untuk hidup saling menghormati. Tatuan Asih merupakan ajaran tentang susila atau perbuatan baik yang menjadi pedoman hidup manusia. Mari kita simak video berikut ini. Pemuda yang memiliki perbuatan sesuai ajaran Tatuan Asih. Perbuatan suka menolong orang lain. Menyayangi binatang dengan memberi makan. Memberi punya atau sedekah kepada pengemis yang membutuhkan bantuan. Kepada seorang nenek. Apa yang ia dapat dengan melakukan hal ini setiap hari? Memahami ajaran Tatuan Asih dapat menemukan rasa kasih sayang dan kasih kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Ajaran Tatuan Asih mengajarkan menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Ajaran Tatuan Asih mengajarkan menyayangi orang lain juga menyayangi diri sendiri. Melalui Tatuan Asih, kita bisa merasakan kebahagiaan orang lain. Yang ia dapat ialah sebuah perasaan. Ia menyaksikan kebahagiaan. Sebuah pemahaman yang lebih dalam. Merasakan kasih. Menerima yang tidak dapat dibeli dengan uang. Dunia menjadi lebih indah. Konsep Tatuan Asih dalam Itihasa. Dalam kitab Upanishad terdapat sloka Brahman Atman Aikyam, artinya Brahman atau Tuhan adalah tunggal. Semua makhluk hidup bersumber dari Sang Hyang Widi. Ajaran Tatuan Asih banyak tertuang dalam kitab Itihasa. Itihasa yang terkenal ada 2, yaitu Ramayana. Ramayana menceritakan kisah perjalanan Sri Rama yang merupakan awatara Dewa Wisnu di kerajaan Ayodhya. Demi bakti kepada orang tuanya, Rama bersedia dibuang ke hutan bersama istrinya Sita dan saudaranya Laksamana.
banyak kisah kepahlawanan dan nilai-nilai susila dalam perjalanannya. Dalam cerita Ramayana memiliki makna kewajiban bagi orang untuk memperhatikan hidupnya yang sesuai dalam ajaran konsep Tattwa Asi. Mahabharata. Kisah Mahabharata menceritakan perselisihan Pandawa dengan Kurawa di kerajaan Hastinapura. Kisah tentang kebenaran melawan kejahatan. Bahasa Mahabharata penuh dengan nilai-nilai kehidupan seperti kepahlawanan, pengabdian, kasih sayang, dan perjuangan menegakkan dharma. Kisah ini memiliki suatu pelajaran tentang peperangan yang bisa menciptakan kehancuran bagi semua makhluk hidup. Hanya kasih sayanglah yang bisa menciptakan kerukunan dan keharmonisan makhluk hidup di dunia ini. Ajaran Tattwa Asi adalah jalannya. Nah, anak-anak semuanya, tadi sudah Bapak tampilkan video tentang materi Tattwamasi dalam cerita Itiasa. Nah, tadi ada dua ya, Itiasa itu ada dua, anak-anak. Ada Itiasa bagiannya ada dua, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Nah, untuk itu, tadi sudah Bapak perjelas sebelum Bapak menayangkan video ini, bahwasanya setelah selesai tayangan video, Bapak akan memberikan tugas anak-anak untuk mencari informasi tentang kedua Itiasa tersebut. Nah, untuk kelompok 1 yaitu nomor absen 1 sampai dengan 6, yaitu mencari informasi tentang pengertian dari Ramayana. Untuk kelompok 2, mencari informasi tentang Mahabharata. Nah, untuk itu waktunya Bapak persilakan, Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan.
Waktunya lagi 1 menit, anak-anak. Waktunya telah selesai, anak-anak. Sekarang Bapak minta perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Kelompok 1. Halo, kelompok 1, siapa kelompok 1 yang bisa mewakili? Amel ya? Amel kelompok berapa, Amel? Kelompok 1, Pak. Nah, coba disampaikan apa hasil dari yang dikerjakan tadi. Di tentang Ramayana. Ramayana di tayangan video tadi kan sudah Bapak gini ya, suruh untuk mencatat. Mungkin ada di sana ada pengertian tentang Ramayana itu apa. Mungkin di buku. Atau bisa anak-anak cari di buku ya, salah satu cerita, kutipan cerita yang menggambarkan bahwa di dalam cerita Ramayana itu melukiskan tentang Tatuam Asi. Tadi sudah diperjelas bahwa di tayangan video bahwa Tatuam Asi adalah mengajarkan kita untuk cinta kasih kepada sesama, kepada alam semesta, kepada ide Sang Hyang Widi. Nah, sekarang coba kelompok 1 ya dipresentasikan. Mungkin kelompok 2 ya. Kelompok 2, Panji kelompok berapa? Panji kelompok berapa, Panji? Kelompok 2, Pak. Nah, coba disampaikan. Nah, itu tentang Mahabharata. Mungkin ada cerita yang menggambarkan bahwa ajaran Tatuam Asi terdapat dalam kitab Itiasa Mahabharata. Coba disampaikan. Atau mungkin tentang pengertian apa itu kitab Mahabharata. Siapa yang mengarang itu mungkin. Karena nanti kegiatan ini ya, kegiatan pembelajaran ini kan lanjut kepada contoh-contoh sikap Tatuam Asi. Jadi untuk pagi hari ini ya dijelaskan aja apa itu pengertian dari Ramayana, apa tujuan dari kitab Ramayana, dan apa tujuan dari kitab Mahabharata. Gimana, Panji? Bisa?
Mungkin Gung Putra kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Mungkin Gung Putra bisa menjelaskan hasil gininya. Hasilnya pun ya mana dah? Evina kelompok berapa Evina? 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Coba, ya, coba nanti di gini ya, coba dijelaskan apa hasil diskusinya tadi. Dari video itu aja sudah bisa dipetik ya, anak-anak. Gimana ini anak-anak? Baik kalau begitu anak-anak, nanti itu ada tugas tambahan ya kalau tidak bisa disampaikan ya dipresentasikan pada hari ini, nanti itu akan ada tugas di akhir pembelajaran ini. Baik, Bapak akan lanjut saja pembelajarannya ya, bahwa kitab Itiasa itu terdiri dari 2 kitab ya, epos cerita, yaitu kitab Ramayana dan Mahabharata. Nah, kitab Ramayana itu menceritakan perjalanan Rama, yaitu merupakan awatara Wisnu dalam menumpas adharma atau keburukan dari sosok Rahwana. Selanjutnya kitab Mahabharata adalah kisah perebutan tahta atau kekuasaan antara Pandawa dengan Kurawa. Nah, Bapak lanjut. Kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu pengertian Tatwamasi yang berasal dari kata tat, tuam, dan asi. Kata tat itu berarti ya, tuam berarti kamu, dan asi berarti adalah. Jadi Tatwamasi berarti ia adalah kamu, kamu adalah ia. Artinya semua yang ada di dunia ini adalah berasal dari satu sumber yang perlu kita sayangi sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis. Yang kedua, mengimplementasikan ajaran Tatwamasi dalam kehidupan. Nah, penting sekali ajaran ini kita implementasikan sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Kita lanjut. Nah, ini ya anak-anak ya, selalu berusaha untuk berbuat baik sesuai dengan ajaran agama. Selalu menerapkan ajaran Tatwamasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan menjadi harmonis, tentram, dan damai. Nah, setelah mempelajari Tatwamasi dalam cerita Itiasa, maka untuk mengetahui pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, di sini Bapak tampilkan 2 tugas anak-anak ya. Yang pertama yang terdiri dari 5 soal itu tugas pengetahuan. Dan yang kedua itu soal keterampilan ya. Soal ini yang pertama ya, soal pengetahuan ini sudah Bapak kirim ke WA grup kelas. Nah, silakan dikerjakan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, untuk soal keterampilan, peserta didik mencari cerita. Nah, ini yang tadi sebenarnya Bapak di awal ya, Bapak tanyakan kepada anak-anak. Jadi ini peserta didik mencari cerita. Nah, bisa cari di Google, bisa dicari itu. Kemudian anak-anak tulis cerita itu di buku tulis. Kemudian nanti anak-anak menceritakannya atau merekamnya dengan voice atau rekaman suara yang dikirim ke WA Group. Nah, untuk hari ini Bapak akan tunggu
tugas ini ya, soal keterampilannya ini hari ini sampai jam 6 sore. Nanti setelah selesai anak-anak rekam dan dikirim ke WA grup. Halo anak-anak. Halo anak-anak. Halo, Pak. Nah, sudah paham dengan tugasnya? Ya. Nah, ya, silakan dikerjakan anak-anak. Nah, untuk itu Bapak lanjut. Anak semuanya ya. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai ya, Bapak akan akhiri. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.